Wahabi selalu diidentikan oleh kelompok teroris, padahal Al-Qaeda yang di kelompok ekstrim justru bermusuhan dengan pemerintah Saudi. Para ulama yang dituduh ulama Wahabi Saudi sesungguhnya ulama mengikuti prinsip Salafi soleh, antara lain melarang umat Islam berunjuk rasa apalagi memberontak kepada penguasa muslim. Sejarah Wahabi dalam versi lain banyak diteliti oleh ilmuwan seperti Hanif James Oliphant dan Nathanael Bash dari Georgetown University Amerika Serikat. Istilah Wahabi bukan dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi kepada Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum yang wafat pada tahun 2011 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1151 Hijriah. Kelompok ini begitu ekstrim terhadap para ulama ahli sunnah yang ajarannya banyak menyimpang isu Wahabi, sengaja digulirkan oleh imperialis seperti Inggris dan Prancis. Bahkan di Indonesia, imam bonjol yang mengibarkan perang Padri dituduh sebagai Wahabi karena dakwahnya membongkar kaum adat. Karena itulah Wahabi diisukan sebagai kelompok sesat. Kalau begitu, siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barra bin Musrif At-Tamimi lahir pada tahun 1694 Masehi di kota Uyainiyah yang masih masuk wilayah mazhab sebelah barat kota Riyadh. Beliau banyak belajar fikih mazhab Hambali dan sangat tertarik mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Di Madinah, beliau berguru kepada Asy-Syaikh Abdul bin Ibrahim bin Syaikh An-Najdi dan Asy-Syaikh Muhammad Haya bin Ibrahim Ash-Shindi. Dalam dakwahnya, Muhammad bin Abdul Wahab sangat mementingkan masalah akidah yang lurus untuk membebaskan umat Islam dari syirik, bid'ah, dan khurafat. Pada saat itu, kuburan sahabat Nabi banyak dikeramatkan, diagungkan, bahkan dijadikan tempat untuk meminta-minta. Karena dakwah inilah
beliau selalu menjadi sasaran pembunuhan meskipun sempat terusir dari kawasan Uyainiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tak pernah berhenti untuk berdakwah. Pada masa itu, pada abad 12 Hijriah atau abad 17 Masehi, kehidupan politik di Jazirah Arab berada dalam kekacauan. Perebutan kekuasaan sering terjadi di antara para kabilah, sementara kekuasaan Khalifah Turki Utsmani makin melemah setelah Perang Dunia Kedua. Para penguasa yang hidup saat itu menindas rakyat dengan upeti. Karena itulah mereka sangat terganggu dengan dakwah ulama yang berani dan lurus, termasuk yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sisi agama, kehidupan umat Islam banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Merebaknya praktik kesyirikan menjadi tantangan yang berat bagi para ulama. Beruntung dakwah Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan Abdul Aziz bin Saud, pendiri kerajaan Saudi, hingga mampu memberantas kesyirikan dan menegakkan ajaran tauhid. Namun di sisi lain, ada penyeragaman pemahaman keagamaan, baik dari sisi akidah maupun fikih, yang mengikuti mazhab Hambali. Karena itulah memicu resistensi dari sebagian ulama yang berbeda paham. Fitnah atau bencana yang menimpa umat Islam sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar. Nabi berdiri di samping mimbar dan bersabda, "Fitnah di sini dari arah munculnya tanduk setan atau tanduk matahari." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud tanduk setan berada di sebelah timur Madinah, yaitu Nejad. Secara bahasa, Nejad adalah dataran tinggi, yaitu kawasan yang berada di Irak dan sekitarnya. Tapi ada yang mengartikan Nejad adalah tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Bani Tamim yang dituduh membawa bencana perpecahan pada umat Islam. Namun sejatinya dalam berbagai hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Bani Tamim merupakan keturunan Nabi Ismail yang dicintai oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim karena 3 hal yang pernah saya mendengar dari Rasulullah tentang mereka." Yang pertama, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka Bani Tamim adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal." Kedua, ada seorang tawanan perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, bebaskanlah dia karena ia adalah keturunan Ismail." Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada zakat dari Bani Tamim, "Ini adalah zakat kaum kami." Hadis riwayat Bukhari. Namun dalam hadis lain, Rasulullah juga menyatakan dari kalangan Bani Tamim akan muncul kelompok yang membawa bencana bagi umat Islam. Kelompok ini disebut Khawarij, yang mudah mengkafirkan kaum muslim, bahkan tidak segan membunuhnya karena berbeda faham. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian harta, datanglah Dzulhuwaisyrah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil." Maka beliau berkata,
Celakalah kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk membegal batang lehernya." Lalu beliau berkata, "Biarkanlah dia, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah. Seorang dari kalian memandang remeh sholatnya dibanding sholat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target hewan buruan."